النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, kita bertemu lagi di podcast Nyantri Yuk. Kita kali ini akan membahas Sirah Nabawi. Karena kali ini kita sudah bersama pakarnya, yaitu Habib Ahmad Asgaf. Alhamdulillah, apakah sehat, Habib? Sehat, alhamdulillah. Sudah makan malam ya, Habib? Sudah. Alhamdulillah. Dan saat ini saya tampil beda dan mungkin bisa menaik kegantengan beliau ya saat ini. Ya. Oke, langsung ke pertanyaan saja, Habib. Kita mengenal teman-teman siapa itu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Berapa mulia Sayyidah Khadijah. Nah, tapi kita kan kadang-kadang nggak tahu nih apa sejarah atau bagaimana sejarah Nabi Sayyidah Khadijah, Habib. Nah, ketika Rasulullah SAW menikahi Sayyidah Khadijah, itu apakah kan itu Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun, Habib? Ya, umurnya 40 tahun. 40 tahun ya, Habib. Nah, dan ketika itu Rasulullah 25 tahun. Nah, itu apakah Sayyidah Khadijah sudah menikah sebelumnya atau bagaimana, Habib? Oh ya. Jadi kita perhatikan ya di dalam sejarah dari banyak sumber-sumber, memang diriwayatkan bahwasannya Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah di umur 25 tahun. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan 21 tahun, 28 tahun. Cuma yang banyak riwayatnya adalah 25 tahun. Dan Sayyidah Khadijah menikah dengan Rasulullah dan umurnya adalah 40 tahun. Dan bahkan saat itu yang menikahkan adalah ayahnya Sayyidah Khadijah, yaitu Khuwailid, ya. Dan maharnya adalah 20 unta. Ya. Jadi kalau dibandingkan sekarang ya berarti 20 mobil, ya. 20 mobil. Wow. Jadi sangat banyak sekali ya. 20 unta. Nah, dan pada masa jahiliyah itu Sayyidah Khadijah dijuluki sebagai At-Thahirah, ya. Karena saking sucinya beliau, saking menjaga dirinya beliau, bahkan ketika di masa jahiliyah di mana di situ para wanita sudah mengumbar auratnya, melakukan banyak sekali daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika masuk Islam, Sayyidah Khadijah masih dijuluki sebagai At-Thahirah, dan beliau adalah Sayyidatun Nisa'il Alamin, tuannya para wanita. Dari semenjak sebelum di masa jahiliyah hingga masa Islam setelah Rasulullah SAW. Dan ini pertanyaannya memang agak sulit ya, karena sedikit sekali riwayat yang menjelaskan mengenai siapa-siapa saja suami-suami Sayyidah Khadijah sebelum Rasulullah. Karena memang Sayyidah Khadijah itu adalah seorang janda, ya. Jadi beliau pernah menikah sebelum Rasulullah, dan diriwayatkan bahwasanya beliau menikah 2 kali, ya. Yang pertama yaitu adalah seorang laki-laki dari Bani Makhzum yang bernama Utayyik bin Abid. Nah, ada riwayat yang mengatakan bahwasannya suami pertamanya adalah Abi Halah bin Malik, dan dia adalah dari Bani Tamim. Banyak sekali riwayat yang berbeda pendapat ya, bahwasannya suami pertamanya adalah Utayyik, atau ada yang mengatakan juga suami pertamanya adalah Abi Halah. Akan tetapi dari anak ambil dari sirah Ibni Hisham bahwasannya suami pertamanya adalah Utayyik. Kemudian di dalam sejarah disebutkan bahwasannya kedua-duanya sudah meninggal dunia di masa jahiliyah, sehingga ya tenggelam di dalam sejarah. Jadi beliau ini ditinggal mati gitu sih? Iya, ditinggal mati oleh kemudian baru setelah itu Rasulullah SAW yang menikahi beliau. Iya, benar. Nah, kemudian kan beliau punya anak dengan suami-suami sebelumnya ini? Oh iya, punya anak. Punya anak? Jadi anak-anak dari Siti Khadijah selain Rasulullah ada. Oh. Apakah mereka juga masuk Islam bersama Rasulullah ketika Rasulullah mendakwahkan Islam di umur 40 tahun atau seperti apa? Ya, sekali lagi ini memang pertanyaannya agak sulit ya. Iya. Karena memang sedikit sekali sumbernya. Kalau yang ana tahu itu dari Utayyik bin Abid bahwasannya anaknya ada 2, yaitu yang satu bernama Jariyah dan yang satu bernama Abdullah. Dan sekali lagi tidak banyak riwayat mengenai mereka. Ya. Dan dari anaknya Abi Halah bin Malik itu ada 3, yaitu adalah anak pertamanya Halah, ya, kemudian anak keduanya Hindun, dan anak ketiga adalah Zainab. Mengenai Zainab ini tidak ada riwayat, akan tetapi yang sisa 2-nya itu ada riwayat. Dijelaskan bahwasanya anak pertamanya dari Abi Halah, sesuai dengan kunyahnya ya, julukannya Abi Halah, yaitu adalah Halah. Dan Halah ini hidup sampai masa Rasulullah SAW, dan beliau menjadi salah seorang sahabat Nabi. Dan bahkan Rasulullah sangat menyayangi
Halah ini, anak tirinya ya kan. Iya. Sampai Rasulullah itu pernah suatu ketika beliau sedang dalam keadaan tidur, kemudian beliau dibangunkan oleh anak tirinya yang bernama Halah ini. Dan Rasulullah suka bercanda dengan Halah ini. Hingga ketika dibangunkan Rasulullah memanggil Halah, Halah, Halah sambil ketawa, sambil dipeluk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang anak yang kedua yaitu adalah Hindun. Dan Hindun di sini jangan dikira perempuan ya. Yeah. Ini laki-laki Hindun. Dia akan ada Hindun yang perempuan, ada Hindun yang laki. Memang dalam bahasa Arab Hindun itu bisa dua jenis kelamin, ya. Bisa laki dan bisa perempuan. Nah ini Hindun bin Abi Halah adalah seorang laki-laki. Dan beliau meriwayatkan hadis juga dari Nabi SAW mengenai sifat-sifat Nabi, mengenai syama'il Nabi. Dan bahwasannya beliau pernah meriwayatkan di dalam suatu hadis, beliau mengatakan bahwasannya ana akramun nasi aban wa umman wa akhon wa ukhtan. Aku adalah orang yang memiliki semulia-mulianya ayah. Itu ayah tirinya yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan beliau memiliki semulia-mulianya ibu, yaitu adalah Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan beliau juga memiliki saudara laki-laki yang paling mulia dari anak-anaknya Rasulullah, Al-Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Kemudian dan beliau memiliki semulia-mulianya saudari perempuan dari anak-anak Rasulullah yang perempuan ya, dari Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Siti Fatimah. Dan Abi Halah ini diriwayatkan bahwasannya beliau hidup sampai pada masa Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan beliau wafat ketika di perang Jamal, ketika terjadi perang Jamal antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah. Beliau ada di kubunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan beliau mati syahid di situ. Oh, beliau mati syahid di situ. Berarti dua yang ada riwayat hanya Halah dan Hindun ini tentang masuknya Islam mereka berdua. Iya, mereka berdua jadi sahabat Nabi. Oke, terima kasih penjelasannya tentang siapa itu Sayyidah Khadijah dan nasib-nasib anak-anaknya Sayyidah Khadijah bersama Rasulullah SAW. Oke sahabat, jelaskan sudah apa yang dipaparkan Habib Ahmad, bahwasanya ya gitu tadi lah tentang Sayyidah Khadijah dan anak-anak beliau. Kita akan bertemu lagi di podcast setelah ini atau setelahnya nanti ya. Nah, jangan lupa wa'alaikum ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.